Sobat Guntur FM bertemu kembali bersama saya Tami Krisna. Dan kali ini kita ketemuan di Your Community Sobat Guntur FM edisi hari ini ya, hari Minggu 25 Oktober 2020. Wah, senang sekali rasanya, satu kebanggaan untuk Tami berada di tengah-tengah para desainer buleleng ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Bagus tadi, bahwa kita di sini sudah kedatangan 3 wanita-wanita cantik ya. Kalau tadi dibilang gadis, kira-kira masih gadis atau enggak? Nah, kita tanya-tanya sama mereka dulu. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat sore Mbak-mbak. Selamat sore. Ayu sekali ya. Beda sekali sama saya Sobat Guntur. Gimana nih kabarnya sebelum kita berkenalan lebih lanjut? Baik kah? Baik ya, semuanya ya. Oke, pada baik. Meskipun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, Sobat Guntur, kita semua masih pakai face shield, masih pakai masker, tapi tidak menyurutkan niat kita ya untuk memberikan informasi yang edukatif sama Sobat Guntur yang ada di rumah. Kita juga bakal bagiin segala informasi yang memang kalian butuhkan. Nanti juga kalian bisa joinan di 23455 Sobat Guntur FM, tapi nanti di session kedua. Session kali ini punya Tami dulu ya. Berikan Tami waktu untuk ngobrol barengan sama mereka dulu. Yuk kita kenalan barengan sama para desainer buleleng. Dari ujung sini ada siapa Mbak? Silakan kenalan dulu sama Sobat Guntur. Nama saya Putu Yanti Pusparini. Saya adalah pemilik dari penjahit Diah Mode. Kami bergelut di bidang jahit menjahit kurang lebih start dari 20 tahun yang lalu. Waduh, seumur saya Sobat Guntur, 20 tahun. Saya baru lahir, Mbak Dia udah mulai jahit gitu ya. Wah, udah lama banget berarti ya. Panggilannya siapa sih sebelumnya? Lebih dikenal dengan nama Diah Mode gitu ya, pasti ya. Tapi kalau panggilan akrabnya siapa? Mbak Dia? Panggilan saya ada Atau bilang Mbak Mbak Dia. Nama saya Mbak kalau bisa dibedakan, kalau teman-teman yang mengenal saya dari SMA itu panggil saya Yanti. Oke. Kalau yang generasi 2017 ke atas itu mesti dah panggil saya Mbak Dia. Iya. Oke. Wah, kelihatan ya bedanya berarti ya. Ini teman baru nih, ini teman lama nih. Udah kelihatan. Tapi kita panggil Mbak Dia aja deh biar gampang ya, bahwa ini pemilik Diah Mode yang udah terkenal banget seantero jagat buleleng Sobat Guntur. Siapa sih yang nggak tahu Diah Mode gitu kan? Oke, next kita pindah dulu ke yang tengah-tengah pakai baju oranye cerah ceria sekali hari ini Sobat Guntur. Ada siapa sih? Silakan. Siap. Nama saya Komang Adimas Wulandari, tapi nama panggilannya Adimas atau Dimas. Saya desainer dari brand House of Adimas. Jadi baju-bajunya lebih ke baju casual, party, sunset, baju-baju nyantai anak-anak muda. Baju-baju nyantai anak-anak muda Sobat Guntur FM. Seperti baju yang Tami kenakan hari ini Tami juga disponsori langsung oleh Mbak Dimas ya panggilannya ya. Oke, Mbak Dimas juga cantik banget. Ini pasti para desainer lagi menggunakan baju-baju rancangan mereka sendiri. Wah, keren ya Sobat Guntur. Di ujung sana kita punya siapa sih? Silakan. Halo, sore. Saya Ria Yusnita, biasa dipanggil Ria. Saya pemilik dari Ria Butik. Oke, gampang ya, Mbak Ria, Mbak Dia, Mbak Dimas gitu kan. Mbak Ria ini juga salah satu desainer yang juga terkenal sekali di Singaraja. Kayaknya kalau kita tahu, oh ini baju rancangannya Mbak Ria nih, kebayanya bagus nih, gitu ya biasanya ya. Terima kasih. Oke, Sobat Guntur FM, itu dia ya 3 narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita di Station Your Community barengan sama para desainer buleleng. Ada Mbak Dia, kemudian juga Mbak Dimas dan juga Mbak Ria. Sekarang kita mengarah ke topik kita pada hari ini adalah desainer buleleng gitu ya. Kalau ngomongin tentang desainer buleleng, banyak banget bibit-bibit gitu kan sebenarnya di buleleng ini. Cuman nama yang sudah terkenal dari dulu-dulu kayaknya itu aja deh gitu kan. Dikit nih yang baru tapi udah yang namanya besar terus melambung. Ini dikarenakan karena apa sih Mbak Dia kira-kira? Kalau saya sepinter-pinternya di teori menjahit, itu yang lebih penting adalah konsisten. Terus kita jujur bisa menilai hasil karya sendiri. Di samping itu kita harus tetap tekun. Oke, kita tetap tekun ya. Jadi itu membuat nama tetap melambung ya. Meskipun udah bakal ada yang baru, tapi kalau nggak tekun
Dan kalau saya dari dulu, dari 20 tahun lalu sampai sekarang, saya tidak pernah berpaling ke pekerjaan lain. Oke, tetap mencintai dunia jahit menjahit ya kan. Wah, keren ya. Dunia jahit menjahit kayak udah jadi bagian dari hidupnya Mbak Diah berarti ya sejak 20 tahun yang lalu. Udah lama ya Mbak Diah. Iya. Kalau Mbak Dimas gimana nih Mbak pendapatnya? Kalau menurut Dimas ya, konsisten itu ya harus juga. Tapi kadang selain itu yang kedua, kita juga harus berani keluar dari zona nyaman. Oke. Harus berani mendobrak, nggak harus berani untuk jadi trendsetter ya. Jadi punya ciri khas sendiri ya Iya, Mbak ya. misalkan Oke. sekarang lagi mode baju panjang misalkan. Kita harus berani berkreasi, jangan harus fokus dengan modenya yang sekarang itu. Benar. Jangan takut berkreasi, jangan takut dilihat aneh sama orang-orang Oke. kebanyakan. Kalau kata-kata anak zaman sekarang jangan takut keluar dari zona nyaman ya. Udah nyaman nih pakai kebayaan terus gitu ya. Jangan sobat Guntur. Coba deh sekali-sekali kamu pakai kardigan, sekali-sekali pakai outer yang panjang. Bisa jadi itu orang lihatnya, seru ya ternyata ya. Nggak cuman pakai baju kebaya aja, nggak cuman bisa buat kebaya aja, tapi juga bisa bikin baju-baju lain gitu ya. Sama nggak sih pendapatnya sama Mbak Ria? Menurut saya sih potensi di Singaraja banyak sebenarnya, banyak, cuma yang konsisten untuk menekuni itu yang ini permasalahannya cuma di sana aja. Kadang banyak yang pinter tapi ketekunan kurang, kurang mau inilah belajar sudah pinter stop terus. Nah yang bisa running terus itu yang tidak terlalu banyak. Iya benar. Cari orang yang bisa itu banyak, cuman yang konsisten itu susah ya. Banyak sekali orang-orang berbakat, cuman ya nggak ditekunin buat apa gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau ngomongin tentang desainer ya, desainer ini kan kalau di mata kita tuh masyarakat tuh masih merasa kayak, desainer nih mewah gitu ya, mahal ya kan. Nah kalau boleh tahu perjalanan masing-masing sampai memutuskan kayak Mbak Dia tadi, udah deh 20 tahun nggak mau berpaling kemana-mana, desainer aja. Itu kenapa sih bisa sampai memutuskan untuk oke, ini hidupku desainer? Kalau dulu kebetulan saya dari awal pernah mengikuti pendidikan di Uniksa yang sekarang itu, saya sampai semester 3. Dan saya memutuskan untuk menggunakan teori itu yang saya dapat sampai semester 3 itu. Dari buku literatur itu saya jadi setiap tahapan itu jenjang yang saya baca itu pengen terus gitu menciptakan desain baru. Kalau zaman sekarang tuh kan lebih gampang, kita bikin desain cepat diterima. Kalau dulu enggak bisa seperti itu. Jadi seingat saya dulu awal saya menjahit tuh ketika udah mulai orang bikin kebaya tuh bukan Kartini, dan pada akhirnya 20 tahun kemudian itu kembali lagi ke kebaya Kartini gitu. Jadi awalnya karena sempat mengenyam bangku ini ya, berarti perkuliahan teori-teori tentang jahit menjahit, akhirnya keterusan gitu ya, sampai sekarang. Berarti memang menemukan passionnya itu akhirnya di dunia menjahit gitu ya Mbak Diah ya? Iya, kebetulan memang itu aja yang saya tahu. Saya terus terangnya selama 20 tahun ini saya tidak pernah keluar dari Buleleng. Jadi saya konsisten di meja kerja saya. Ya mungkin dulu saya dulu sempat sih saya suka menulis gitu. Mungkin dari imajinasi itu saya melihat sesuatu dengan keadaan tertentu, saya dari sana saya ada menciptakan sebuah konsep. Setiap keadaan saya ada pemikiran tertentu untuk bikin konsep. Kalau Mbak Nima sendiri gimana Mbak? Kenapa sih sampai memutuskan kita fokus deh di desainer aja? Tujuannya di situ. Jadi dari remaja itu memang udah suka lihat-lihat fashion, lihat-lihat baju. Terus setiap kali mau pergi, mau kondangan atau mau party atau mau sunset, itu suka
suka kreasi sendiri, bikin-bikin sendiri. Terus dari orang-orang sekitar tuh menurut, aduh cantik banget, aduh bagus. Terus kan muncul kepercayaan diri. Terus bikin teman-teman sekitar dulu desainin dong, bikinin dong. Terus udah jadi mereka pakai dengan percaya diri, mereka suka, mereka seksi. Dima juga suka desain yang seksi-seksi gitu, juga suka pakai sendiri yang seksi. Jadi karena ngebikinin untuk lingkungan terdekat dulu dan mereka suka, terus nggak 1-2 orang aja yang suka, akhirnya dari situ mulai berpikir oke, di sana jiwa saya menghasilkan rancangan yang bagus, terus membuat cantik seseorang, itu happy banget. Jadi dari situ kayak emang passionnya di sana. Menemukan kepuasan tersendiri ya ketika melihat seseorang wanita itu cantik. Iya, apalagi dengan baju balutan dari kita ya, buatan dari kita gitu. Oke, kalau Mbak Ria gimana, Mbak? Kalau saya pribadi ini lebih ke panggilan jiwa ya. Wow. Menurut saya panggilan jiwa karena seingat saya dari umur 3 tahun itu saya sudah mulai menggunakan kain dililit-lilit di badan ya. Kalau sekarang bisa dibilang tekniknya mulas ya, karena waktu itu masih anak-anak kan dengan pikiran sederhana saya melilit kain di badan, selimut apa pokoknya segala perca kain bisa gitu. Nah terus beranjak makin besar kelas 4 SD ya kurang lebih, saya mulai membuat pattern tapi dengan imajinasi sendiri. Dan waktu itu jaritnya masih tangan. Orang tua kebetulan kurang mendukung karena dianggapnya ini anak main-main aja gitu. Padahal kalau di sini ada pesan orang tua mesti melihat itu deh. Itu kadang-kadang kan orang tua kadang-kadang menganggap itu bermain, padahal kalau itu terus dilakukan anak-anak itu berarti bisa dibilang ada bakat ya. Nah seperti itu. Tapi kebetulan orang tua saya kurang ya dukungannya mengenai itu. Nah kelas 6 SD merengek saya minta belajar jahit juga nggak kesampaian tuh. Nggak kesampaian, tapi saya tetap tekuni itu walaupun dengan cara sederhana. Nah setelah tahun 2000-an ya, awal-awal 2000 itu saya mulai menekuni. Awalnya otodidak sih sebetulnya, tapi belajarnya sebetulnya benar-benar pelajaran sederhana, basic. Tapi dalam 1 bulan itu saya kebetulan bisa mewujudkan sampai ke gaun pengantin. Nah, dari sana berawalnya ini. Jadi saya sampai sekarang pun masih suka sekolah, masih sering belajar gitu. Karena itu bukan bisnis sih kalau saya, ininya bukan bisnis murni ya. Karena benar-benar mencintai yang saya lakukan. Oke. Merasa panggilan jiwa ya, Iya, kalau betul. yang tadi dikatakan sama Mbak Ria. Sebenarnya segala sesuatu apapun itu kalau kita lakukan dengan hati, rasanya happy aja ya gitu ya. Kalau kata Mbak Ria tadi, nggak murni bisnis sih sebenarnya gitu. Bisnis itu hanya sebagai sampingan, tapi bagaimana kita ya emang happy melihat orang menggunakan karya kita, cantik dengan balutan yang kita bikin gitu ya, happy. Oke, tapi kalau ngomongin tentang Mbak Ria yang tadi dikatakan ya, ini satu topik yang sebenarnya juga agak riskan untuk dibahas. Orang tua dan pilihan kita gitu kan. Desainer itu tuh orang-orang banyak yang mikir, apa sih kamu jadi penjahit nanti gitu ya. Mungkin ya para orang tua ya nggak pada ini, belum open minded, jadi mereka masih berpikir kamu jadi guru aja udah, atau kamu jadi yang lain aja, jangan jadi penjahit. Kenapa mau jadi penjahit gitu. Kalau Mbak Ria tadi udah bilang orang tuanya awalnya tidak mendukung ya, dan terus diketawain malah. Awal buka butik tuh saya diketawain. Kamu apa, mau jadi tukang jahit? Kesannya tukang jahit itu bukan pekerjaan yang bukan menghasilkan gengsi yang tinggi ya. Kesannya seperti itu. Padahal itu kan tergantung sentuhan masing-masing ya. Itu. Tapi ternyata setelah berjalannya tahun, akhirnya mama saya bilang, oh ya gitu, bahwa ada sesuatu di sana gitu. Oke, akhirnya sampai diberikanlah izin, kemudian support dan lain-lain betul, ya. betul. Berarti ketika sudah menghasilkan
ketika Iya sudah kan, ya? bisa membuktikan diri Oke, sebetulnya. Kalau yes. masalah hasil itu relatif ya. Relatif, betul. Relatif, tapi bagaimana orang melihat itu? Oke, kalau Mbak Dimas gimana Mbak? Dulu awal-awal apakah orang tua mendukung atau mungkin keluarga terdekat mendukung atau jangan-jangan udah dia nggak usah juga sama kayak Mbak Ria? Oh enggak, kalau di Mas malah beda. Oke. Mendukung banget karena di keluarga itu semua di kecantikan dan fashion. Memang sudah Kebetulan. ininya ya, Iya, sama ya, jalan lurusnya di sana. Oke. Dari kecil udah dibiasain Lingkungan. fashion, udah terbiasa dengan dunia kecantikan, dunia fashion. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi kayak udah biasa aja, salah satu dari keluarga itu nimbrung di dalam sana tuh udah biasa, Udah biasa. gitu ya Mbak Dimas ya. Oke. Kalau Mbak Dia gimana Mbak? Dulu 20 tahun yang lalu 20 apalagi tahun kayaknya yang lalu. aduh, orang tua masih pikirannya masih sempit perihal desain mendesain ya. Ini beda generasi soalnya. Oh, Beda iya, generasi, beda. kita dari 3 generasi atau 2 generasi? Saya sama Mbak Dia agak dekat ya. Dekat, Nah, kebetulan oke. Mbak Dia nih teman SMA, bukan teman, kakak kelas. Kakak Jadi kelas ya, jadi. Oke, jadi saya dengan Mbak Dia satu generasi. Mungkin generasi. saat itu pemikiran orang tua itu berbeda. Nah, kalau dia nih generasinya masih Iya. Ada yang baru nongol. Oke, generasi baru ya. Oke. Gimana Mbak Dia? Sama nggak sih sama Mbak Ria pengalamannya? Kalau saya kebetulan orang tua saya membebaskan, saya memilih jalur yang mana gitu. Sempet sih dulu sebelum ini saya suka ngikut teater. Kadang kalau hal yang berhubungan dengan imajinasi itu memang kaku banget gitu. Jadi semau kita gitu. Saya terus terang aja memang saya tumpahkan semua ke paling pas banget. Kalau saya tuh bikin baju saya sesuai dengan desain saya ciptakan seperti ini, dan saya setiap misalnya kalau saya menjumpai ini cocok pakai yang ini gitu. Jadi kalau orang tua waktu itu kebetulan ya terserah gitu. Tapi masih satu jalur sih, ya ke berhubungan dengan inspirasi. Ibu saya kebetulan dia penulis itu, jadi dari sana itu saya lebih gampang jadinya mengungkapkan saya bikin apa, sekalipun saya cuman dasar itu dari pendidikan yang selama 3 semester itu, selanjutnya otodidak semua. Jadi pengalamannya beda-beda nih ya. Oke, kalau Mbak Dia karena memang orang tuanya udah biasa sama hal-hal yang berhubungan dengan inspirasi, kemudian juga buah pikiran sendiri, ide gitu ya. Jadi mau bikin baju apapun ya udah terserah kamu gitu kan kali ya. Kalau Mbak Dimas juga sama, udah biasa deh keluarga fashion, kecantikan udah biasa. Jadi kalau Mbak Dimas berhubungan ke sana juga udah. Nah, Mbak Ria nih yang awalnya harus struggling dulu ya untuk membuktikan gitu kan sama orang-orang sekitar. Mungkin banyak di antara Sobat Guntur yang ada di rumah punya pengalaman yang sama kayak Mbak Ria ya. Sekarang pengen banget jahit-jahit gitu kan, berusaha buat desain sendiri. Apa daya orang tua mikirnya, aduh nggak usah deh kamu kayak gitu, kamu jadi PNS aja. Waduh, ini yang bahaya ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian memang yakin ya kan, yang penting konsisten Sobat Guntur. Pasti punya mimpi itu akan menjadi nyata kalau kalian terus berusaha. Tapi kalau ngomongin tentang desainer ya, ada nggak sih plus minus jadi desainer gitu? Pastinya ada. Setiap pekerjaan kan punya plus minusnya sendiri ya. Plusnya kayaknya namanya dikenal semua deh. Ini orang-orang terkenal semua di Buleleng nih ya. Tapi pasti minusnya juga kita pengen tahu dong. Kira-kira apa aja sih plus minus dari seorang desainer? Silakan Mbak Ria. Kalau saya bilang sih lebih banyak happy-nya ya. Happy-nya, oke. Plusnya ya. Karena di sana kan pekerjaan yang dicintai, kalau kita udah cinta kita lakukan dengan senang hati kan. Kalau menurut saya lebih banyak happy-nya. Karena saya bekerja dengan hati. Dengan hati, betul. Tapi ada kan pasti? Ada lah. Ada ya? Ada. Boleh di-share nggak sih sama kita? Sedikit ya. Iya, tapi jarang sih ada. Ya, ada aja. Namanya perjalanan kan ya, tetap ada, tapi nggak terlalu berarti sih. Ya kebetulan umpamanya ini nih, saya ini
sebetulnya pribadinya sebenarnya agak pendiam ya. Nah, pada saat bergelut di bidang ini, di situ saya mulai belajar mengenal orang, mengenal pribadi orang. Di sana saya mengamati. Nah, memang dalam 1-2 tahun itu mungkin ada 1 atau 2 orang itu ya yang mesti kita harus dengarkan lebih seksama apa yang dia mau. Nah, itu ya ada sampai kita melihat karakternya. Nah, seperti itu. Ya, paling sekitaran itu aja. Tapi yang lain enggak sih. Jadi kita berusaha maksimal dalam bekerja. Mbak Ria lebih ke melawan ketakutan diri sendiri kayaknya ya, lebih ke diri sendiri ya, untuk keluar dari zona nyaman yang awalnya pendiam, sekarang harus belajar untuk komunikasi sama orang lain ya. Kalau Mbak Dia gimana nih? Apa plus Kalau minusnya? saya terus terang aja, dulu awal sebelum saya menekuni ini total, saya suka traveling, saya suka jalan-jalan. Sedangkan pekerjaan ini itu memang berbalik dari itu, saya harus diam di tempat. Jadi kadang saya menghitung kalau misalnya pas ada event, saya harus benar-benar 2 bulan, itu terasa banget 2 bulan tuh saya nggak boleh kemana-mana gitu. Dan lambat laun udah bisalah melupakan saya untuk jalan-jalan. Kalau dulu sebelum benar-benar tekun tuh senang saya jalan-jalan, kemana gitu, kadang hunting apa gitu. Cuman itu udah kurangnya, kadang-kadang pengen main kemana gitu, jadi nggak bisa. Iya, harus fokus dengan iya harus fokus. Kadang kalau kadung udah fokus gitu enggan jadinya kemana-mana gitu. Oke, jadi lebih ke sama ya, lebih ke diri sendiri juga berarti ya. Yang awalnya suka kesana kesini gitu kan, main-main sambil hunting ya, sekarang harus fokus. Tapi ini sejalan sih sama pandemi ya. Kebetulan ada pandemi ini Mbak Dia ya, jadi kita emang nggak bisa kemana-mana kan, harus di rumah aja, apa di rumah ya. Mungkin dilatih seperti itu Mbak untuk menghadapi pandemi ini kayaknya ya. 20 tahun latihan. Jangan. Oke, kalau Mbak Dimas gimana Mbak, plus minusnya jadi desainer? Nggak ada minus deh. Gak ada minus. Wah, Dari tadi ini udah bener-bener berusaha cari minus, apa ya minusnya? mencintai berarti Sambil traveling bisa ada inspirasi. Atau kita ke daerah mana suka lihat-lihat kain daerah sana. Ini plusnya ya? kan. Nggak ada minusnya. Pernah nggak sih punya pengalaman kalau saya di bank gitu kan, beberapa kali meskipun dikatakan apa minusnya jadi teller bank, bingung ya kalau dijawab kayak gitu ya, tapi pasti ada, kadang ada nasabah yang gitu ya bikin gregetan. Nah, kalau kami ada nasabah, kalau mbak-mbak sekalian kan customer nih, menghadapi customer, ada kali customer yang maunya yang agak susah gitu diwujudkan gitu kan. Mungkin aja ya ada pengalaman gitu, kayaknya ini maunya kayak gini, tapi ketika sudah jadi protes, padahal emang maunya si doi kayak gitu, ujung-ujungnya malah protes. Punya nggak sih pengalaman kayak gitu Mbak Dimas? Punya. Enggak sih. Mbak Dimas Ready to wear ya. Langsung ya. Oke. Ada mungkin beberapa yang custom, tapi dia tuh udah tahu desainnya Dimas seperti apa. Jadi kalau dia udah mau cari, misalkan oke, saya mau cari ada sunset party, kan pasti udah seksi, udah apa, dia udah tahu. Jadi nggak pernah sampai Dimas nggak tahu maunya dia atau di luar, karena emang dia. udah konsepnya pasti konsepnya ya udah jelas ya. Tapi kalau Mbak Ria sama Mbak Diah kan karena kita biasanya custom. custom ya. Di sana Gimana, Mbak? tantangannya. Pengalamannya? Ya pernah sih ketemu ya. Gini sebetulnya tidak salah sih, tidak salah karena dia tidak berkecimpung langsung kan di sana. Nah, dia bilang gini, umpamanya nih, satu contoh, saya minta pakaian yang seperti ini ya, bahannya yang ini, saya pingin atasnya begini, bawahnya begini, tapi begini ya, artinya dia punya berapa ini yang dijadikan satu. Nah, kita di sana kan tugasnya membantu kan, saya sketsa. Nah itu setelah sesuai dengan yang dia mau kita kasih lihat, tapi di sana kembali lagi kita memang mesti menurut saya tuh mesti dikasih suggest ya, apakah bahan itu cocok dengan desainnya, apakah
badan yang mau pakai cocok pula. Nah, memang gambarnya cakep. Nah, gambarnya bagus. Dia lihat di TV bagus. Ya yang pakai siapa? Iya, Nah, kembali lagi betul. kita harus kasih pengertian dia ya. pengertian bahwa ini mungkin kurang cocok buat dia karena mungkin pinggulnya terlalu besar atau dia dadanya terlalu bidang. Jadi di sana kadang-kala ada juga customer yang bilang enggak apa deh, pokoknya saya suka gitu. Ya sudah. Iya. Kita udah kasih penjelasan bahwa ada kelemahan di sini, di bahan ada kelemahan di apa. Nah, kalaupun dia sudah dia bilang enggak apa, ini memang dia suka, ya pembeli adalah raja. Ya, Kita betul. kerjakan yang dia mau, tapi kita sebelumnya sudah menjelaskan gitu, apa Wanti-wanti. kekurangannya, ya apa yang akan terjadi dengan bahan itu gitu. Oke, jadi Kita pernah lebih hati-hati pasti ya. di sana ya, kita lebih hati-hati di sana. Dan kita juga catat dengan detail apa yang dia mau. Jadi tapi kadang-kala ada aja juga nggak bener nih. Ya, pasti, iya. Catatan dirubah. Ayo kita buka CCTV bareng-bareng yuk. Tapi itu tidak selalu terjadi. Tidak selalu ya. Kalau ada lah umpamanya 2 tahun sekali ada 1-2 orang, namanya karakter ya. Iya, betul. Macam-macam. Itu tapi kita nggak masalah, itu jadi tantangan tersendiri. Yes. Kalau Mbak Dia gimana Mbak? Punya pengalaman juga mungkin? Sama mungkin pengalaman sama. Pengalamannya sama ya, kira-kira seperti itu ya. Kadang kalau yang anehnya ini, sketsa udah saya bikin, tapi dia ekspektasinya tuh terlalu jauh sekali gitu. Ekspektasi tinggi. Oh, cita-citamu terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya dari proporsi badan tuh setelah pengalaman yang dulu gitu. Jadi kalau misalnya lingkar badan 94, pinggangnya 82, pinggulnya 96, dia mau bikin model bel kayak gini, saya harus berani menjelaskan jangan pakai itu. Oh gitu. Tapi tanpa menyinggung perasaan, pastinya ya kan? Itu tanpa yang susah ya Mbak ya? Tapi ya mungkin kalau dari awal sih sempat juga, ternyata sesuai dengan, kan udah dilihat bajunya, oh udah bagus ya pakai ini gitu. Ternyata dipakai, karena perutnya datar sama badan itu, jadi kosannya gelendung gitu. Ya pokoknya simpel aja, udah buka aja, saya rela berkorban. Harus itu dibuka, harus diperbaiki. Kalau kata Mbak Ria, customer adalah raja ya Mbak ya, mau nggak mau. Meskipun kita tahu kita nggak salah sebenarnya, karena memang desainnya sudah mereka yang bawa, kita hanya mengerjakan, tapi tetap Nggak aja. bisa ngotot. Iya, karena salahnya tetap kita. Di bidang jasa kita masih memuaskan dia. Betul. Oke deh, wah seru banget Sobat Guntur FM ya, pembicaraan barengan sama para desainer Buleleng ini. Tanpa terasa 30 menit sudah kita berbincang, lebih ternyata, hampir 40 menit kita berbincang Sobat Guntur. Nggak kerasa banget ya. Oke, nanti kita bakal kembali ngobrol barengan sama mereka. Di session kedua Sobat Guntur kami berikan kesempatan untuk bertanya-tanya gitu kan seputaran desainer Buleleng. Boleh Sobat Guntur 23455 pasti akan dibuka ya. Tapi nanti di session kedua, di session kali ini kita lihat dulu yuk beberapa iklan yang akan lewat berikut ini.